Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semangat hati buatnya lagi bersedih dan jangan lupa untuk tetap tersenyum. Nah, kembali lagi bersama saya Fitra Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar komunikasi antar budaya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah hambatan apa saja yang terdapat dalam komunikasi antar budaya. Hambatan-hambatan dalam komunikasi antar budaya itu ada beberapa jenis hambatan. Yang pertama itu ada culture shock, selanjutnya ada stereotip, yang ketiga itu ada prasangka, ada etnosentrisme dan juga rasisme. Baiklah, yang pertama kita akan membahas culture shock. Apa itu culture shock? Culture shock adalah keadaan di mana seseorang itu merasa tertekan, merasa terkejut dengan lingkungan yang baru ia masuki, dengan keadaan yang budaya yang baru ia datangi. Culture shock itu ditandai dengan rasa cemas, dengan rasa bingung, bahkan hingga frustasi. Nah, contoh-contohnya itu seperti di mana seseorang yang dahulunya itu berada di lingkungan yang tertutup, yang dulunya di misalnya ini daerah perkotaan yang notabene itu mereka hidup sendiri-sendiri. Nah, lebih mandiri, lebih mengutamakan kehidupannya masing-masing di rumahnya masing-masing ketimbang sosial bagaimana bertetangganya. Saat itu orang yang bisa dengan kehidupan seperti itu pindah ke lingkungan yang terbuka, seperti biasanya banyak contohnya itu di daerah pedesaan yang mereka itu lebih terbuka, lebih open kepada masyarakat, dengan ditandai dengan kegiatan masyarakat seperti gotong royong itu dan diskusi di desanya gitu. Jadi seseorang ini bisa merasa cemas, bisa merasa bingung dengan keadaan tersebut karena ia belum terbiasa. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, mengatasinya ini pertama kita itu bisa menyadari bahwa kita sedang dalam fase tersebut. Selanjutnya kita bisa membuka diri bisa lebih open terhadap masyarakat baru tersebut agar lebih mengenal gitu. Selanjutnya kita bisa turun langsung, kita bisa terlibat langsung dalam kegiatan budaya tersebut agar kita lebih dalam lagi, agar kita lebih dekat lagi kepada masyarakat dan bersosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya yang kedua itu ada stereotip. Stereotip ini merupakan prasangka, pandangan dan juga penilaian terhadap orang lain berdasarkan karakteristik dari kelompoknya, berdasarkan dari ras, berdasarkan jenis kelamin, dan yang jelas itu simpelnya stereotip ini menilai seseorang berdasarkan dari mana kelompok ia berasal. Nah, asal kelompoknya itu dari mana itu adalah stereotip. Contohnya kita biasa menilai bahwa orang Batak itu kasar, padahal memang mereka cara bicaranya emang agak keras, tuh agak lebih tegas. Nah, nada bicara lebih tegas. Sedangkan kalau untuk orang yang sudah terbiasa ya udah biasa aja gitu. Sedangkan misalnya nih orang-orang merasa bahwa orang Jepang itu sopan-sopan loh, sampai nunduk-nunduk gitu, sampai nunduk cara bicaranya, cara komunikasi nonverbalnya gitu. Dan itu sudah tertanam bukan hanya di Jepang, dan tetapi di seluruh dunia bahkan menyadari hal tersebut. Dan itu adalah sebuah stereotip penilaian terhadap seseorang dari berdasarkan kelompok ia berasal gitu. Selanjutnya, stereotip ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana cara kita menilai hal tersebut. Stereotip ini bisa juga berdasarkan pengalaman pribadi lebih umumnya biasanya. Jadi kita bisa memandang seorang itu berdasarkan pribadi kita sendiri mengalami. Ya, saat kita bertemu misalnya orang Jawa nih, kita bertemu sama orang Jawa ya begini, dan kita menganggap orang Jawa bakal seperti itu semuanya. Jadi itu adalah bentuk stereotip. Dan yang ketiga ada prasangka sebagai hambatan komunikasi antar budaya. Nah, prasangka ini adalah sikap atau keputusan yang diambil sebelum tahu bahwa fakta yang benar-benar ada. Jadi kita itu hanya menduga-duga nih. Oh, gini nanti gini ya, kalau misalnya kita ini gini, masih menduga gitu. Sedangkan kita tidak tahu nih asal dari beritanya itu bagaimana, asal ceritanya itu bagaimana. Jadi penyebab dari prasangka bisa berdasarkan ingin menjadi kambing hitam, terdapat stereotip dalam suatu lingkungan, dan juga ada perbedaan pendapat dan jadi bisa menyebabkan prasangka. Yang keempat itu ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap seseorang yang memandang budaya berdasarkan dari pandangan budayanya sendiri. Gitu. Jadi kita ini memandang kelompok lain itu berdasarkan cara kelompok kita memandang. Kita memandang
Timur Leste itu dahulunya adalah bagian dari Indonesia, adalah salah satu bagian dari Indonesia gitu. Tetapi orang Timur menganggap Indonesia ini sebagai penjajah mereka. Mereka merasa dijajah atas tindakan Indonesia, mereka merasa Indonesia menjajah mereka. Jadi itu adalah bentuk etnosentrisme, memandang kelompok lain berdasarkan pandangannya sendiri. Mungkin gitu. Jadi faktor etnosentrisme ini bisa dari sejarah, bisa juga dari multikulturalisme, dan juga situasi politik, bisa juga karena jarak sosial, bisa karena loyalitas terhadap kelompoknya, dan juga stereotip. Oke. Yang kelima, yang terakhir ada rasisme. Rasisme ini adalah bentuk perilaku atau ketidaksamaan perilaku kita kepada orang lain, kepada kelompok lain berdasarkan perbedaan warna kulit, berdasarkan perbedaan suku, perbedaan ras, dan perbedaan lainnya. Jadi penyebab rasisme ini bisa disebabkan karena budaya, bisa disebabkan oleh adat istiadat, dan juga bisa disebabkan oleh sosialisasi dari keluarga. Jadi keluarga itu menanamkan sesuatu paham selalu gini. Contohnya langsung di Amerika, di daerah barat sana itu mereka memandang bahwa ras kulit putih itu derajatnya lebih tinggi dibanding ras kulit hitam, dan hal tersebut diajarkan oleh orang tuanya, diajarkan oleh lingkungannya, diajarkan oleh adat istiadat mereka bahwa mereka itu lebih baik loh dari kulit hitam. Jadi itulah contoh salah satu dari rasisme, sehingga dari pandangan tersebut bisa menyebabkan perbedaan perilaku, perbedaan sikap kita terhadap kelompok tertentu karena ketidaksamaan yang terjadi. Jadi begitulah beberapa hambatan yang ada di dalam komunikasi antar budaya. Saya Fitra Hidayat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.